Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar CPNS Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Angkatan 77, Kelompok 1. Di sini kita akan membahas tugas terkait dengan kewaspadaan dini. Adapun judulnya yaitu mangrove sebagai pelindung masyarakat pesisir Kabupaten Donggala. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama melihat video mengenai mangrove yang ada di Kabupaten Donggala. Nah, itulah tadi video yang kami tampilkan mengenai hutan mangrove. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari segi sosial, hutan mangrove memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah mengurangi kekhawatiran terhadap abrasi air laut. Bagaimana pada saat tsunami 2018, di mana tsunami tersebut gemparkan seluruh Indonesia, tetapi bangunan-bangunan pemukiman yang berada di bibir pantai yang berdekatan dengan hutan mangrove tersebut tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Berbeda dengan wilayah lain yang juga pemukiman di pinggir pantai tapi tidak memiliki hutan mangrove, wilayahnya rata dengan tanah. Maka hal ini memunculkan atau menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat setempat yang tinggal di wilayah hutan mangrove untuk menjaga dan melestarikan. Selanjutnya, manfaat hutan mangrove dari aspek ekonomi. Dalam upaya perbaikan dan pelestarian hutan mangrove melibatkan masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar wilayah pesisir pantai. Penanaman ulang mangrove seyogyanya melibatkan masyarakat dalam hal pembibitan, penanaman, pemeliharaan, serta pemanfaatan yang berbasis konservasi. Model ini menguntungkan masyarakat lewat ketersediaan peluang kerja sehingga menambah penghasilan masyarakat. Selain itu, komposisi hutan mangrove sangat identik dan tidak dapat dijumpai pada hutan lainnya. Keunikan dari masing-masing tanaman inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang. Aspek wisata sangat digemari pada hutan mangrove, apalagi kalau dapat diberikan manajemen yang baik. Mangrove dapat menjadi salah satu tujuan liburan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan ekonomi untuk masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu manfaat hutan mangrove dari aspek sumber daya alam. Saya ambil dari segi lingkungan, hutan mangrove perlu ada karena merupakan perlindungan dari sebuah bencana. Hutan mangrove dapat dijadikan sebagai habitat binatang laut untuk berkembang, berlindung mencari makan, dan berkembang biak. Nah, apabila laju kerusakan hutan mangrove ini terus dibiarkan, maka akan berdampak signifikan terhadap semakin menurunnya peran jasa lingkungan yang dapat diberikan ekosistem mangrove seperti dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian berbagai macam bentuk pencemaran lingkungan, karena hutan mangrove ini dapat menjaga kelembapan dan curah hujan di kawasannya. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai sedimen trap, yaitu mengendapkan lumpur di akar-akar pohon, sehingga dapat menjadi penghalang bagi perembesan air laut ke daratan. Kemudian mangrove juga dapat mengurangi bencana di pesisir pantai seperti akibat tsunami, mengurangi erosi, dan sebagai penahan abrasi.
Ya, sejak zaman dulu ekosistem hutan mangrove di Gonenggati, Kelurahan Kabonga Besar merupakan ekosistem hutan mangrove yang terbentuk secara alami. Namun karena kesadaran masyarakat yang kurang, di mana masyarakat membuang sampah rumah tangga di pesisir pantai, menjadikan ekosistem hutan mangrove ini terlihat kotor dan tidak terawat. Mengingat pentingnya ekosistem mangrove di Kelurahan Kabonga Besar ini, maka sekelompok pemuda dan masyarakat Kelurahan Kabonga Besar berinisiatif untuk menata ulang ekosistem hutan mangrove ini untuk menjadi objek wisata dan sarana edukasi yang menarik. Dari hasil kerja keras sekelompok pemuda dan masyarakat Kelurahan Kabonga Besar inilah, di mana ekosistem hutan mangrove ini yang dulunya dipenuhi sampah dan tidak terawat, sekarang telah menjadi objek wisata dan sarana edukasi yang sangat menarik. Di mana para pemuda ini menyulap ekosistem mangrove ini menjadi tempat yang penuh dengan spot-spot foto yang menarik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang positif inilah diharapkan sekelompok masyarakat dan pemuda ini menjadikan kebiasaan-kebiasaan ini sebagai budaya untuk merawat dan menata ekosistem mangrove di Kelurahan Kabonga Besar ini secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Terima kasih. Temui seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik sah kawasan mangrove yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil dengan bukti akte jual beli, namun pihak pengelola juga memiliki bukti atas kepemilikan lahan tersebut. Dari segi ekowisata diharapkan mengganti bahan kayu yang lebih kokoh dan ditingkatkan lagi fasilitas toilet umum untuk pariwisata yang datang. Adapun solusi yang dapat kami berikan mengenai sengketa lahan di hutan mangrove Gonenggati, misalnya kita bisa melakukan penanaman kembali di sepanjang bibir pantai Kabonga agar kedepannya masyarakat bisa mengurangi hantaman air laut dan pemandangan hutan mangrove bisa dinikmati siapapun tanpa persengketaan lahan lagi. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang manfaat pelestarian hutan mangrove dari berbagai aspek. Kemudian kesimpulan dari video ini, di mana pelestarian hutan mangrove itu sendiri memiliki manfaat dari segi lingkungan, yaitu dapat mengurangi bencana di pesisir pantai seperti akibat tsunami, mengurangi erosi, dan penahan abrasi. Selain itu, pelestarian hutan mangrove itu sendiri juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan cara pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan yang berbasis konservasi. Kemudian hutan mangrove itu juga dapat dijadikan sebagai objek wisata.